Shalom. Hari ini saya ingin bicara dan bercerita sedikit tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu merupakan sesuatu yang penting karena Yesus memberitakan untuk kita melakukannya untuk mengenal Dia. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Kenapa Yesus memberitakan hal ini? Kenapa Dia memberitakan kita melakukan suatu ritual keagamaan dalam tanda petik? Bukankah Yesus ingin kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia? Dan bukankah ritual keagamaan itu sesuatu yang sepertinya tidak cocok dengan apa yang Dia katakan? Lalu kenapa Dia memerintahkan kita untuk melakukan itu? Mari kita pelajari maknanya. Pertama, kita semua tahu bagaimana perjamuan kudus itu dilakukan. Ada dua komponen dalam perjamuan kudus itu. Pertama, roti. Dulu roti tak beragi, tapi sekarang yang penting adalah roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan buat kita. Yang kedua adalah anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah buat kita. Biasanya seperti ini, roti ini dipecah, kita menang tubuh yang dipecah, kita makan, lalu kita minum darah Yesus yang tercurah buat kita, lalu kita meminumnya. Semua kita mengenalnya, semua kita sering melakukannya. Itu bagus, tapi sebetulnya apa makna di balik ini? Kenapa Yesus memberitakan kita melakukan itu? Untuk mengerti ini, kita harus sedikit melihat sejarah apa latar belakang dari tradisi, kalau bisa dikatakan begitu, dari perjamuan kudus itu. Pertama, dari tradisi budaya. Banyak orang mengira bahwa tradisi perjamuan ini dimulai di saat orang Israel berada di Mesir, dan di saat malam tulah ke-10 terjadi, saat mereka makan makanan Paskah, mereka makan roti tak beragi, dan cerita seterusnya sebelum mereka keluar dari Mesir. Betul, itulah awal mulanya perjamuan Paskah. Tapi perjamuan memecah roti itu merupakan tradisi yang jauh lebih tua dari itu. Tradisi itu seperti ini. Setiap makan malam bersama dalam sebuah keluarga Yahudi, keluarga Israel, satu keluarga duduk bersama dalam satu meja. Tidak sembarang orang bisa duduk di situ, hanya yang dianggap keluarga boleh duduk di situ. Lalu roti dipecahkan. Kepala keluarga tentu saja memecahkan roti dan bagian pada semua orang yang duduk di meja itu. Semua orang yang dapat bagian dari roti itu berarti dianggap merupakan bagian dari keluarga itu. Dan kalau dianggap bagian dari keluarga itu bukan sekedar basa-basi, tapi mereka yang menjadi bagian dari keluarga, mereka berhak untuk mendapatkan semua fasilitas yang tersedia bagi anggota keluarga ini. Mereka mendapat perlindungan dari keluarga ini, mereka boleh mendapat makan, semua kebutuhan mereka dicukupi oleh apa yang tersedia bagi keluarga ini. Bayangkan bila Anda merupakan anggota keluarga konglomerat, atau kalau Anda tiba-tiba diangkat menjadi anak seorang konglomerat, Anda mendapatkan akses akan semua yang dimiliki oleh konglomerat ini. Mendapatkan akses akan mobilnya, uangnya, bahkan nama baiknya untuk digunakan bagi kepentingan Anda. Nah, itu juga yang berlaku buat kita. Saat kita menerima roti yang tubuh Yesus dipecahkan itu, Bapa berkata, kita sekarang dianggap sah menjadi warga keluarga Allah. Bukan sekedar keluarga yang tidak, tapi kita menjadi anak Allah. Yesus adalah saudara tua kita. Allah adalah Bapa kita. Semua yang Tuhan punya, semua yang Bapa punya, tersedia buat kita. Kita punya akses untuk semua yang Bapa punya. Otoritasnya, kekayaannya, kekuatannya, kita semua punya akses untuk itu. Itu latar belakang sejarahnya. Nah, sekarang latar belakang secara Alkitabiah. Itu kalau di Alkitab turun jauh ke belakang, itu kita membaca kejadian waktu Abraham bertemu dengan Melkisedek. Saat Abraham bertemu dengan Melkisedek, dia datang ke Melkisedek membawa perpuluhan, membawa persembahannya. Tapi dia tidak membawa makanan apa-apa saat itu. Melkisedek yang menjamu dia dan memberikan dia makanan dan minuman. Apa maknanya buat itu? Saat dia melakukan perjamuan makan dan Melkisedek, yang dikatakan oleh Melkisedek saat itu, Melkisedek bukan imam yang abadi, merupakan
disediakan makan simu dari Allah Bapa sendiri. Saat itu dikatakan bahwa apapun yang Abraham butuhkan, makanan dan minuman yang dia tidak punya saat itu, semua disediakan oleh Melkisedek. Jadi saat kita menerima perjamuan kudus, kita menerima janji profetik dari Tuhan. Bahwa semua yang kita butuhkan, semua apa yang kita perlukan dalam hidup kita, sudah tersedia buat kita. Tuhan berjanji Dia akan melengkapinya buat kita. Apa yang Anda butuhkan? Kesembuhan, terobosan secara keuangan, terobosan dalam masalah di pekerjaan atau entah apa saja, masalah dalam keluarga, dalam pernikahan dengan anak Anda. Tuhan bilang, akulah yang mencukupkan itu buat kamu. Aku menyediakan itu buat kamu. Itu makna dari roti itu. Lalu apa makna dari anggur itu? Itu darah Yesus. Anda tahu dalam cerita bahwa ada yang namanya janji darah atau saudara-saudara. Darah itu bisa dikatakan merupakan capnya yang meresmikan perjanjian baru itu. Perjanjian dilakukan dengan roti itu. Roti itu adalah perjanjiannya bahwa kita menjadi keluarga Allah, bahwa semua kebutuhan kita akan cukup dengan Allah. Dan darah Yesus itu, itulah yang membuat itu sah. Itulah tanda tangan di atas kontrak itu. Tuhan menandatangani kontrak perjanjiannya dengan kita dengan darah Yesus. Sehingga kontrak itu menjadi sah, berlaku abadi, tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Itulah kenapa Yesus memerintahkan kita melakukan perjamuan kudus. Bukan sekedar buat ritual keagamaan supaya ibadah kita ada isinya, tapi itu betul-betul supaya itu menjadi sesuatu yang profetik buat kita. Jadi setiap Anda melakukan perjamuan kudus, setiap Anda makan roti itu, ingat, inilah janji Tuhan yang digenapinya. Bahwa apapun kebutuhanmu, apapun yang kamu butuhkan saat ini, apapun yang kamu rindukan saat ini, Tuhan akan mencukupinya. Itu janjinya. Kenapa? Karena kamu adalah warga dari kerajaannya, kamu warga dari keluarganya. Seorang bapa akan melakukan apapun untuk menolong anaknya, karena itu adalah tanggung jawabnya. Dan saat minum anggur itu, ingat, itu darah yang mensahkan perjanjian itu, sehingga perjanjian itu menjadi kekal, kuat, dan tidak terpatahkan. Ini doa saya buat saudara. Ambil janji itu. Ambil janji itu. Itu tersedia buat Anda. Apapun yang kamu butuhkan. Bila kamu punya penyakit, dalam nama Yesus, ambil kesembuhan itu yang tersedia oleh Yesus. Bila kamu butuh terobosan secara keuangan, kamu butuh terobosan buat masa depan, dalam nama Yesus, ambil apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kamu. Janji Tuhan adalah ya dan amin.